Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga saya selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses seperti ini dan bisa undang ustadz-ustadz yang tercinta yang tinggal di Indonesia. Dan alhamdulillah saya bahagia banget dan terima kasih kalian masih sayang sama saya, masih setia di program saya di Silaturahmi Ramadan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah dahsyat sholawat. Mudah-mudahan tema hari ini kita bermanfaat untuk kalian. Jadi tanpa buang waktu, sekarang saya mau langsung sambut saudara saya, udah seperti sahabat saya. Lihat aja nanti kalian, insya Allah kita akrab banget dan lama sekali. Selamat datang Ustaz Yusuf Mansur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mas Sato ya? Alhamdulillah saya selalu. Jangan-jangan. Tangan orang yang baik ini. Amin insya Allah. Masya Silakan, Allah. Ustaz. Ayah gimana kabarnya, sehat? Ayah selalu baik, alhamdulillah. Saya sendiri juga baik, alhamdulillah. Baik ya. Iya. Kemarin pulang ke Pakistan, ada rasa kangen nggak sama Indonesia itu? Ada banget. Karena bisa dibilang saya gede di Indonesia. Gede di Indonesia. Karena umur saya 14 tahun saya udah di Indonesia. Jadi saya gede di Indonesia, teman-teman saya banyak yang di Indonesia dibanding Pakistan. Jadi seperti ini. Iya, makanya balik ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ustadz, terima kasih jauh-jauh ke sini silaturahmi. Alhamdulillah. Semoga silaturahmi Ramadan ini bawa berkah. Senang, selalu senang. Insya Albarkat, Masya Allah. AUK official. Wih, luar biasa. Wah, terima kasih udah dipromoin. Tanpa minta udah dipromoin. Izin Ustadz, ini dari teman-teman saya dan dari saudara-saudara saya ada beberapa pertanyaan ini. Ini pakai bahasa resmi banget yang kirim ke saya ini. Ya. Padahal saya bisa bahasa Pakistan. Bisa. Gitu. Selama ada wifi. Pakai Google Translate dong. Ustadz izin mau nanya. Saya kan sering banget lihat di YouTube. Kalau Ustadz lagi kumpul sama jamaah-jamaah, suka suruh salawat. Itu hikmahnya di mana? Saya juga pengen belajar, teman-teman saya juga pengen belajar. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, siapa yang bersyukur, Allah akan tambahin segala nikmat. Nah, ini derajat paling tinggi. Kenapa kita harus berselawat? Salah satu adalah kita berterima kasih kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi cara kita berterima kasih dengan sering menyebut namanya dan berdoa untuknya. Dibungkus dengan satu kata, salawat. Masya Allah. Maka buat saya, semakin banyak saya berselawat, makin banyak teman-teman berselawat, maka semakin banyak dia bersyukur. Karena itu orang yang berselawat akan terus ditambahin nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beragam nikmatnya. Masya Allah. Semoga kita bisa sholawat terus kepada Nabi Muhammad kita. Dan saya pengen sekali ngelihat siapapun tuh nikmatnya banyak. Kalau ngelihat orang tuh kalau saya ngelihat orang miskin pengennya tuh dia kaya. Kalau ngelihat orang susah pengennya dia tuh senang. Kalau ngelihat orang sedang bersedih, berduka pengennya tuh dia gembira. Kalau ngelihat orang tuh dia kecil, lemah, hina, pengennya tuh dia besar, kuat, ya, kemudian juga mulia. Nah ini yang saya tuh kenapa sholawat terus saya ajarin supaya emang naik derajatnya. Tadi tuh logikanya adalah berterima kasih. Kita misalkan ya, kita bisa ngaji, kita terima kasih dong sama guru ngaji kan. Iya. Makasih guru udah ngajarin anak saya ngaji gitu kan. Kita bisa sholat, kita bisa belajar, bisa begini. Nah kalau kita jujur terus yang membuat kita insya Allah menjadi orang baik dan masuk surga siapa? Secara manusianya Rasulullah. Apa rasa terima kasih kita buat dia? Nganterin makanan orang udah nggak ada. Ya kan? Menjenguk dia juga jauh. Ya kan di Masjid Nabawi. Yang paling gampang adalah bersolawat. Bersolawat itu benar-benar itu tanda syukur. Masya Allah. Yang kedua, Mas Hatta, izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini tanda cinta. Orang yang tidak sering menyebut temannya, dia tidak bercerita tentang temannya, sedikit sekali ingatannya tentang temannya, itu kan berarti hubungannya nggak spesial. Nggak ada yang spesial. Tapi makin orang itu spesial kan makin kita sering sebut. Saya ini, karpet yang ini, itu dari Mas Hatta. Wah, gitu kan? Iya kan? Betul nggak? Sering sebut, sering diingat, sering kemudian kita memperbincangkannya. Nah, nama siapa yang sering kita sebut? Pengaruh kan? Iya, pengaruh. Itu rasa syukur, kemudian rasa cinta. Yang ketiga, dengan berselawat itu memberi hadiah. Gila loh, kita bisa memberi hadiah kepada Rasulullah loh. Hadiah yang Allah juga memberi padanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maaf ya, kita ketemu orang kaya, kita orang miskin, kita ketemu orang besar, kita orang kecil, kita ketemu orang mulia, kita orang hina. Sorry nih, kita ketemu orang pinter, kita orang bodoh. Terus sama-sama kita datang berdua nih kepada satu orang lalu memberi hadiah. Hadiahnya pasti beda. Beda dong. Hadiahnya orang kaya sama orang miskin. Hadiahnya orang besar sama orang kecil. Hadiahnya orang mulia sama orang hina. Hadiahnya orang terpandang sama yang gak dianggap. Betul gak? Hadiahnya orang sukses sama hadiah orang gagal beda. Iya. Tapi lihat hadiah dalam bentuk sholawat. Kita sama hadiahnya. Seperti hadiahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Coba. Masya Allah. Jadi saya jadi semangat banget. Jadi pengen ngetep Pakistan. Ya, ini udah ada langsung. Acah. Ini langsung ya. Cai ya. Iya. Cai. Sambil saya boleh pertanyakan. Boleh. Bismillah. Salawat ada berapa macam, Ustaz? Salawat induk mah cuman sallallahu ala Muhammad. Itu salawat induk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat induk. Nah, tapi karena salawat itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama salawatnya itu sendiri, lalu kemudian puji-pujian atau doa. Nah, dia menjadi rangkaian yang bisa dibentuk oleh siapapun. Tapi jangan mengubah salawat induknya. Gitu, jangan mengubah salawat induknya. Karena ini ada puji-pujian. Misalkan, saya berselawat kepada Rasulullah sebanyak dedawanan di seluruh dunia. Nah, yang terakhir itu adalah pujian. Itu pujian. Nanti saya berselawat sebanyak makhluknya Allah. Nah, ya kan? Nah, itu bentuknya doa. Pujian, doa gitu. Tapi selawatnya tetap. Nah, makanya di Indonesia banyak nih ragam selawat. Baik yang datang dari negara lain, dari ulama-ulama lain. Banyak. Ulama-ulama dulu yang datang dari mimpinya kah, dari isyarah kewaliannya kah. Atau dari memang ulama-ulama Nusantara. Misalkan kita bisa sebut salawat tibbil qulub, gitu, salawat yang buat menyembuhkan. Ya kan? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Ya, dan seterusnya. Ada lagi misalkan salawat nariyah. Ya, Allahumma shalli salatan kamilah. Ada lagi misalkan salawat asgil, ya. Wa asgilil zalimin bi zalimin. Ada salawat al-Mustafa, ibu-ibu terkenal tuh salawat al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Itu salawat top juga. Orang-orang nggak menyangka kalau itu salawat top. Salawat top itu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa. Dengan wasilah, keberkahan, kedudukan, posisi, derajat, ketinggian. Nabi Muhammad al-Mustafa, the chosen one, yang terpilih. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengan wasilah Nabi al-Mustafa, baligh maqasidana. Sampaikan kami kepada doa-doa kami, tujuan kami, maksud kami, hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampuni yang lalu-lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang banyak sekali, yang luas sekali pemberiannya, kemuliaannya, kehormatannya. Banyak salawatnya. Ada salawat al-Mukhtar. Saya senang tuh salawat al-Mukhtar tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar. Nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, gitu. Masya Allah. Dan seterusnya. Ada lagi salawat Fatih yang terkenal. Ya, salawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lil Fatihi lima ughliq. Kalau kita jalan ketutup nih rezeki, ketutup pintu hati orang, ketutup kemudian pikiran orang, ketutup pikiran kita juga mumet. Ya, kita nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti gimana, ketutup kemudian. Saya pernah ya pakai sholat Fatih. Jadi saya ke Pekalongan dengan izin Allah, dapat informasi COVID. Karena COVID, tempat wisata yang kami tuju ketutup. Saya bilang di mobil, udah pakai sholat Fatih kebuka. Masya Allah. Ayo kita baca nih.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliq. Gitu. Itu kan? Wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in haqqa qadri wa miqdaril azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy wa midada kalimati. Tahu enggak? Kami jalanin 10 salawat Fatih, ada WA. Pak Ustadz, salam dari Ibu Bupati gitu. Salam dari Pak Bupati, Pak Ibu Bupati gitu ya. Salam dari Bupati pokoknya. Pak Ustadz, kalau ada di Pekalongan berkenan datang ke salah satu desa kami gitu. Masya Allah. Saya nggak tahu kalau desa yang dimaksud itu. Nah kemudian saya bilang, yang benar, emang kan katanya ditutup. Ya Pak Ustadz, buat Pak Ustadz mah dibuka. Masya Allah. Nah saya yakin bukan karena sayanya, tapi Bil Mustafa tadi. Masya Allah. Bil Mustafa tadi gitu. Ada lagi sholawat yang saya juga dawamin setiap hari 10 pagi 10 sore. Namanya sholawat munjiat. Ini sholawat the most kerenest sholawat. Sholawat munjiat itu keren. Udah hafal belum? Mau pengen tahu seperti apa? Pengen tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa ummati salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan berselawat ini kepada Rasulullah ya Allah, dan kami mendoakan Rasulullah ya Allah. Ya. Mudah-mudahan salawat ini apa? Tunjina biha, menyelamatkan kami min jami'il ahwali wal afat. Dari segala macam kerusakan, kehancuran, kejelekan, kebinasaan, kepedihan, kebangkrutan, kerugian. Lengkap ya, Coba malapetaka ini, malapetaka itu, kejelekan ini, kejelekan itu, keburukan ini, keburukan itu, semua yang menyakitkan, yang menggalaukan, yang mengenaskan, semua yang ada yang menurut kami itu jelek, min jamil ahwali wal afat tunjina biha. Masya Allah. Dengan salawat itu. Terusannya panjang itu. Tapi itu harus diapalin sama teman-teman semua tuh. Atau gini, kita langsung ke segmen berikutnya. Oke. Saya mau langsung dengan ceramah juga tentang sholawat dan boleh nanti menyampaikan ini ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala Alhamdulillah. alihi. Terima kasih ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ustadz. Al-Barkat. Minum dari cangkir Al-Barkat serasa minum di atas karpet. Padahal lagi di atas sofa. Karpetnya ke karpet bawah? Oh ya di bawah karpet. Ya gimana? Ya, saya ada pertanyaan. Setelah pertanyaan Ustadz, lanjutin aja langsung ceramahnya. Baik. Saya cuma mau nanya, ini dari hati saya sih. Kalau kita sering sholawatin, rezeki kita nambah nggak? Banyak pembeli nggak? Ya. Siap. Habis itu setelah selesai jawab langsung lanjut ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman pemirsa AUK Official. Belum lama nih saya ketemu sama seorang polisi. Jadi polisi ini merasa dia nggak perlu ngambil duit yang haram. Dia merasa nggak perlu injak-injak orang. Merasa nggak perlu mukul orang, merasa nggak perlu ngatur itu yang membuat dia bisa dapat duit, nggak perlu. Kenapa? Dia bilang, karena saya dengar ceramah antum bahwa dengan salawat cukup, gitu. Jadi dengan bersalawat cukup. Allahumma sholli wa sallim barik ala ali. Jadi dia tuh praktek yang saya ajarin. Misalkan dia pengen punya tanah sebelah, pengen punya tanah sebelah nih, terus dia bersalawat itu di tepi tanah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan ini tanah jadi milik saya, gitu. Amin. Ya. Terus dia sholawatin ya. Dia pergi ke kantornya sholawat, pulang kantor sholawat, pergi kantor sholawat, pulang kantor sholawat. Yang terjadi apa? Sesuai dengan keyakinan bahwa sholawat itu memang tajlibur rizki selain istighfar ya. Selain istighfar dan sedekah, sholawat itu juga tajlibur rizki. Masya Allah. Karena dengan bersolawat ampunan diberikan.
Dan dengan ampunan itulah rezeki juga nggak ada penghalang. Karena kan saluran rezeki kita tuh kayak pipa, cuman karena banyak sampah dosa, jadi nggak ngalir. Nah dengan sholawat tuh kayak membersihkan lancar, itu, udah lancar. jadi lancar rezekinya. Itu ada teman dia datang ngomong begini, ini izin Allah cerita ya. Ini tanah siapa, bang? Oh ini tanah tetanggaan. Kita beli aja, kita jadi kontrakan. Kita bikin kontrakan, bikin klaster. Ya cobalah nanti saya hubungin sama temen saya gitu. Terus dia selawat terus tuh. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah saya yang berselawat, kenapa jadi yang belinya orang lain gitu. Tapi dia tidak mengerti kalau Allah itu justru memakai temennya itu sebagai hadiah buat dia. Masya Allah. Jadi rupanya deal tuh. Tanah itu deal, ada sekitar 2.000-3.000 meter. Terus jadi sekitar 30-40 rumah. Terus sebagai rasa terima kasih, kata temennya ini izin Allah nih. Bang, ini kan informasi tanah dari ente. Ente juga yang dampingin, ngawasin, nungguin, jagain kan ente rumahnya di situ. Bang, ini rumah yang nyambung sama ente buat ente. Masya Gak Allah. usah bayar. Masya Allah. Dalam bentuk rumah yang harganya udah 1,2 miliar. Masya Allah. Sholawat loh. Jadi daripada ngumpulin duit, ngumpulin sholawat. Ada kemudian seorang pelajar SMA ketemu saya di Korea Selatan, kuliah kedokteran, dan dia bersaksi. Ustaz makasih ya udah bikin saya sampai dengan izin Allah di Korea Selatan, saya ngambil kuliah kedokteran, ini berkah sholawat Ustaz. Masya Allah. Jadi saya download gambar-gambar kampus yang saya mau tuju, terus saya sering liatin gitu, kekuatan afirmasi kan. Kekuatan afirmasi, visualisasi, imajinasi, tapi lebih kuat lagi karena disolawatin. Disolawatin, alhamdulillah masuknya UI. Kan kayaknya nggak nyambung tuh ya. Pengen ke Korea Selatan, kok masuk ke UI. Tapi kan lumayan, Ji. Nah, UI kan luar biasa. Hebatnya nih, baru semester 1, izin Allah Jalla Jalaluh, kakak kelasnya bilang begini sama dia. Dek, temenin saya ke dekan. Datanglah tuh ke dekan. Si kakak kelas ngasih berkas. Rupanya itu berkas beasiswa. Pertukaran mahasiswa ke Korea. Si dekan nanya begini, kok berkasnya cuma 1? Oh iya, ini adik kelas saya Pak. Ini masih semester 1. Sekalian aja. Terus ada teman-teman juga yang membuktikan. Beli mobil pakai sholawat. Beli rumah pakai sholawat. Jadi dia seringnya tuh larinya tuh ke perumahan-perumahan. Nah sambil lari gitu, sambil salawat, ngeliat rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh gitu. Dan ini hebat. Nah saya sekalian mau menjawab pertanyaan orang-orang ya, yang bilang begini kan, kecil amat sih sholawat bagi Yusuf Mansur gitu. Kenapa Anda menganggap saya mengecilkan sholawat? Masa pengen iPhone sholawat? Pengen Samsung sholawat. Kalau mau istri baru boleh sholawatin. Hah? Iya dong. Istri baru. Nambah istri. Yusuf Mansur nih sholawat dibawa kepada dunia gitu kan. Pengen tanah, pengen mobil, pengen sepeda, pengen cincin, pengen emas, pengen berlian, pengen tadi handphone, pengen notebook. Wah kecil banget nih. Gini jawabannya. Justru dengan izin Allah kami kepengen menjadi orang yang membesarkan sholawat. Yang memuliakan sholawat. Masya Allah. Dengan apa coba? Kami tidak akan pernah berdoa kecuali dengan menyebut nama Rasulullah. Masya Allah. Nah sedangkan terhadap semua benda-benda, lah kita kan manusia. Masa nggak pengen? Iya. Nggak pengen punya? Nah kalau cuma pengen punya nggak jadi doa, sayang kan? Iya. Kita ngeliat iklan handphone terbaru. Ya kalau cuman, bagus ya, saya pengen kayak gitu tuh, itu belum doa. Iya. Baru kepengen. Iya. Supaya jadi doa gimana Mas Atta? Kita bilang kan, ya Allah kan, sebut nama dia kan. Iya dong. Ya Allah saya pengen tuh handphone kayak gitu. Ya bagus kan? Baru bagus. Nah derajat yang paling tinggi daripada itu adalah kita adalah orang-orang yang kalau punya kepengen kita jadiin doa. Dan kita adalah orang-orang yang kalau berdoa nggak bakal langsung berdoa kecuali bersolawat. Betul. Nah jadilah kita namanya nyolawatin doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya handphone kayak gitu. Nah Masya Allah. Izin Ustaz saya potong. Di sini ada yang mau menyampaikan,
Hari ini saya belajar dari Ustadz. Allahumma sholli sallim. 10 tahun yang lalu, waktu saya masih belajar bahasa Indonesia, saya jaga di toko ITC Fatmawati. Di situ banyak teman-teman saya. ITC Fatmawati. Saya mau bilang sama untuk teman-teman saya nggak perlu sebut nama satu-satu. Alhamdulillah teman saya banyak di sana. Semua hampir kenal. Karena semua orang saya suka nyamperin, salaman, sapa gitu. Saya mau bilang sama teman-teman saya, mereka itu biasanya begini Ustaz. Misalkan habis jual dapat uang, dia langsung di barangnya gini. Laris gini. Saya mau bilang sama mereka, kalau bisa jangan seperti ini lagi. Lebih baik kalau jualan, alhamdulillah dan langsung disolawatin. Kalau belum jualan, langsung disolawatin juga. Salawat, itu saya belajar dari Ustadz. Daripada begini pakai uang laris, nggak boleh itu. Benar. Lebih baik disolawatin, kalau nggak sebelum belum jualan, solawatin juga. Cakep. Insya Allah laris. Cakep. Itu saya belajar dari Ustadz barusan. Cakep. Kalau apapun kita mau, solawatin aja dulu. Bener. Itu saya belajar dari Ustadz. Benar. Dan orang yang berselawat udah pasti berzikir. Iya, pasti. Kenapa? Karena nyebut nama Allah kan. Iya. Mana ada salawat nggak nyebut nama Allah? Pasti nyebut nama Allah. Allahumma nyebut Ada kan? langsung. Atau sallallahu ada lagi Allah. Iya. Nah kalau kita perhatikan nih kalau teman-teman umroh ya, umroh atau haji dan mudah-mudahan yang belum bisa haji dan umroh, amin. Amin. Kru juga bisa haji dan umroh, amin. Amin. Iya. Coba kalau kita perhatikan dah, orang-orang Arab tuh masuk lift aja coba gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya. Begitu dia keluar dari lift, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia ngucap salam, assalamualaikum gitu kan, Allahumma sholli. Setiap ketemu sama orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ke dakwah Islamiyah di Pakistan, di Karachi. Allahu Akbar. Itu ada satu syekh, muridnya dari Syekh Imran. Saya lupa namanya siapa. Itu setiap suapan dia bersolawat. Masya Allah. Jadi makan nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkahnya luar biasa itu. Dan luar biasanya ulama yang satu benar-benar lupa tapi mukanya saya ingat. Ntar saya cari dah siapa namanya. Itu saya ngelihat dia naik tangga berselawat. Masya Allah. Sebanyak anak tangga itu. Ini kan kita nggak pernah. Kita buka pintu nggak pernah berselawat. Nutup pintu nggak pernah berselawat. Kita pakai pakaian nggak pernah berselawat. Ya kan? Apalagi Ustadz banyak orang buka toko aja cuma bilang gini, ya Allah kapan ya ada tamu? Mudah-mudahan cepat ada tamu. Nggak langsung bilang salawat dong. Salawat. Iya, belajar. Kalau ada ya Allah mendingan. Iya. Karena jadi doa. Iya. Ya Allah sepi amat. Jadi doa lumayan. Tapi kalau sepi amat nggak jadi doa. Jangan pakai hadu, harus bersyukur. Kita masih sehat bersyukur. Allah kasih gedung itu bersyukur. Itu luar biasa. Emang menyebut nama Allah dan Rasulnya ya. Sedangkan kita kan kalau nyebut nama Kapolri misalnya. Kita menyebut nama Panglima TNI. Kita menyebut nama orang paling kaya. Kita menyebut nama menteri. Kita nyebut nama presiden. Urusan gampang lah. Nah apalagi nyebut nama Rasulullah. Iya. Allahumma sholli alaihi. Dan kata Rasulullah apa? Yang nanti bersamaku di sorga adalah yang paling banyak salawatnya Masya Allah. kepadaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti orang-orang yang sering sholawatin. Dan kata Rasulullah apa? Ada orang-orang yang sudah megang tiket sorga, tapi dirobek sama dia. Dibuang sama dia. Kok gitu? Nah iya sahabat nanya, siapa orang yang udah megang tiket sorga tapi dibuang? Itu mereka yang ketika mendengar namaku disebut dan tidak berselawat padaku. Masya Allah. Sallallahu. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya Allah. Masya Allah banget. Hah? Seneng banget, alhamdulillah. Allahumma sholli alaihi Ustadz, wasallam. no. Nah, ini dia, selain kita bismillah kan? Iya. Bismillah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Gitu. Iya dong, harus. Teman-teman, mudah-mudahan ini nggak berasa hari ini udah waktunya cepat banget. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Teman-teman, saya mau menyampaikan ke kalian, itu prinsip saya sih, jagalah ucapanmu, takutnya ucapanmu itu akan jadi doa, dan takutnya doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Cakep. Jadi kalau bisa harus komen yang baik-baik, harus tulis yang baik-baik, karena kita nggak tahu siapa yang aminin, jadi doanya balik ke kalian sendiri. Gimana Ustaz? Benar itu. Jadi harus ucap yang baik, harus komen yang baik, lihat video harus mikir yang baik, karena mikiran juga bisa jadi doa. Karena balik lagi ke niat ini niat ini kuat banget, apapun kita mikir itu akan jadi. Dan kita gak boleh bilang gara-gara COVID saya bangkrut, gak boleh bilang itu lagi ujian. Jadi tetap sholawatin aja dulu, insya Allah akan lancar semua. Rizki di tangan Allah, kalau belum dapat itu belum nasib kita. Waduh, saya yang belajar, cium tangan lu. Jangan. Cium tangan lu. Di sini aja cium sini. Tapi jangan dong Ustaz. Cium tangan biar dapat karpet. Ini aja, aduh, cium barang Ini aja. bener. Ini bener nih, jaga tulisan. Kan orang sekarang main los aja. Bener Aduh, itu. ya Allah.
Bener. Luar biasa Mas Atta. Top. Ustadz barusan cium tangan saya. Kalian jangan mikir atau aku sombong banget sampai Ustadz yang cium tangan. Ini bukan saya sombong ya. Saya rasanya bersyukur. Sama-sama kita satu saudara, sama-sama Islam, saling cium tangan karena itu namanya saling menghargai. Kalian jangan sampai mikir atau itu sombong. Berarti balik lagi ke cerita saya tadi. Apapun kalian tulis itu bisa jadi doa. Jadi nggak boleh mikir yang nggak baik, pokoknya nggak boleh mikir yang aneh-aneh lah. Bersihkan hatinya. Kalau kita udah hatinya bersih, insya Allah otomatis kita nulis juga Sallu baik. ala nabi. Allahumma salli sallam. Teman-teman, aku bukan ustadz, aku host, jadi aku ngomong panjang-panjang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program. Luar Ramadan. biasa. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian. Saudara-saudara saya, narsum kita hari ini namanya Ibu Fitri. Beliau itu juga luar biasa, di hidup dia berkahnya dari sholawat. Allah. Tapi sebelum saya panggil Ibu Fitri, kita lihat profilnya dulu ya. Saksikan profilnya. Nama saya Ibu Fitriani, usia saya 47 tahun. Saya jualan misi-misi kantin gitu, goreng-gorengan. Anak saya 2. Yang paling besar kuliah, yang kedua masih SMP. Saya jualan itu kan lagi masa pandemi seperti ini, lagi sangat kurang gitu. Nah, ini profilnya. Sekarang saya mau langsung panggil Ibu Fitri. Ibu Fitri, selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duduk Bu. Allahumma salli sallam. Silakan duduk, silakan. Ustaz duduk, silakan. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Bu, Ustaz izin ya. Emang enggak? Saya dengar dari tim saya, dari keluarga saya, Ibu 17 tahun jual gorengan. Iya. Gorengan, kan biasanya kan ada tahu, tempe, selain itu apa lagi namanya? Ada risol. Pisang, Saya nggak tahu sih nama-nama. Pisang Tahunya goreng tahu, ya. tempe, yang lain saya nggak bisa. laba-laba, Itu gorengan. Oh, itu makanan kesukaan Ustaz. bala-bala. Jadi itu jualnya dalam apa? Sepeda atau apa? Atau ada di depan rumah? Oh enggak, di rumah, di depan rumah. Terus saya titip-titip juga ke Allah. orang gitu. Ibu punya anak berapa? Saya punya anak 2. Udah besar. Udah alhamdulillah. Terus Yang paling besar itu udah 22 tahun. berarti udah lulus, udah kuliah dong? Masih semester 6. Itu cerita keberkahan sholawatnya gimana? Saya juga baru tahu tuh dari Pak Ustadz tadi ya. Ternyata mungkin saya kan setiap habis sholat itu, insya Allah saya baca sholawat terus gitu. Alhamdulillah anak saya masuk kuliah nggak bayar sama sekali. Allah. Saya coba untuk ongkosnya aja hari-hari gitu. Masya Allah. Dan Ibu Fitri yakin kalau itu berkah sholawat? Insya Allah Pak Ustadz. Hebat ya. Itu menurut saya gini. Tadi Ibu barusan bilang, Ibu hari ini benar-benar tahu kalau berkah sholawat itu sampai gratis tanah, gratis sekolah. Kan tadi Ustaz cerita. Sampai dia dapat hadiah tanah itu. Dan sampai anak Ibu kuliahnya gratis. Itu berkah sholawat. Berarti Ibu udah, sebelum Ibu tahu hati Ibu udah nurani. Dia udah ngejalanin dulu. Allah yang masukin di hati, sholawatin aja. Daripada dengar baru sholawatin, hatinya sebelumnya udah nurani itu. Itu hatinya soleha banget. Iya benar. Dari Allah itu langsung, kalau menurut saya ya Ustaz. Allah. Kan biasa kan orang dengar di masjid, kalau kita sholawatin rezekinya dilancar, begini. Allahumma Tapi sholli Ibu wa sallim. tanpa dengar, langsung itu hatinya udah nurani dari Allah itu langsung. Ibu termasuk orang beruntung, Ibu dapat hidayah dan Allah bilang harus sholawatin. Udah lama Bu bersolawat itu? Ya, pokoknya sepanjang hidup saya. Masya Allah. semenjak punya anak saya juga nggak maksudnya kurang paham ya, cuma ya saya jalanin aja. Setelah sholat fardu
baca sholawat, zikir, terus berdoa. Nih dengar nggak tadi Mas Atta? Setelah sholat. Tadi kalimatnya dari mulai punya anak. Berarti kan 22 tahun yang lalu dimulai sholawat. Masya Allah. Nggak ke Uber sama kita. Bener. Iya bener saya. Ibu rasanya gimana kalau setelah selesai sholat, pas mau lagi kerja sholawatin rasanya gimana? Nikmat aja sambil kerja sholawatin gitu. Iya, saya ngerasa tenang, terus alhamdulillahnya apa yang kesusahan gitu yang nggak masuk di akal, insya Allah suka ada jalan. Masya Allah. Saya juga nggak ini. Selain anak ibu sekolah, boleh sedikit cerita, boleh apa yang Allah buka pintu biar orang yang lagi nonton dapat semangat, biar mereka juga rajin sholawatin. Ibu boleh kasih tahu 2 kisah aja. Kayak kemarin kan anak saya bawa motor tuh, dia nggak pakai helm, nah terus ditangkep lah sama polisi di lampu merah. Nah terus tapi polisinya kan disuruh nelpon bapaknya, ngebawa STNK, nah terus sama Berat itu. iya, nah Nggak pakai helm, nggak boleh STNK. ngebawa STNK nelpon bapaknya kan. Jadi tiru nih. Terus nggak lama gini, nggak lama kata polisinya, udah kamu ngerepotin orang tua, katanya udah sana pulang gitu. Oh, Besok iya. kalau itu pakai helm, ya Allah saya Allahumma sholli. benar-benar nggak nyangka gitu. Biasanya kan polisi main tangkep ya, Pak. Masya Allah. Ini dikasih lembut, dikasih nasihat ya. Iya. Bener. Dan karena ngelihat ngerepotin orang tua udah jalan-jalan gitu ya. Ini karena sholawat juga ya. Jadi dari sini teman-teman kita belajar sholawatin itu ternyata kuat banget. Jadi apapun urusan kita insya Allah lancar. Iya, Tapi kalau soal helm harus pakai. Karena iya, karena gini, kita amit-amit. Ada polisi tidur, kita jatuh, sakit kepala kita, yang lebih sakit orang tua kita. Jadi biar kita sayang sama orang tua, kita harus pakai helm. Istilahnya itu kan pengaturan benar, polisi. Gitu. istilahnya salah saja selamat. Iya. Bagaimana nggak salah? Pasti ketemu banyak rezeki. Terus apa lagi cerita? Satu Bu? lagi. Apa ya? Kayaknya banyak banget jadi Banyak. sampai Banyak sebetulnya. kayaknya mungkin sampai bingung. Iya ya ibu apa mikir. aja terserah apa aja. Ini kan kalau yang anak saya yang kecil ini mainnya sama banyak main gitu. Nah terus katanya pas malam-malam itu tahu-tahu saya kayaknya pengen dia pulang buru-buru, suruh pulang kan lagi main. Terus saya bilangin bapaknya, udah suruh pulang cepetan. Emang kenapa? Katanya udah suruh pulang aja, kok nggak enak hati gitu. Iya betul, nggak lama itu ada polisi razia. Oh. Iya, Oh, anak iya. saya yang kecil tuh emang dia main gitu, sering main, tapi alhamdulillah jalanin terus dia. Masya Allah. Ibu, Tukang gorengan, modal selawat, bisa ngulian anak nggak bayar. Saya malah punya testimoni anaknya ada seorang tukang es, ya tukang es yang anaknya S1 di UI, S2 di Turki, S3 di Turki sama selawat. Masya Allah. Jadi dari kecil anaknya tuh dirajah pakai sholawat, diusap dari atas kepala sampai kaki, usap terus dengan sholawat, dengan ar-Rahman itu. Anaknya jadi pinter minta ampun. 4 anaknya, 4-4-nya tuh sukses, nggak ada yang cerita ngeluarin duit. Padahal tukang es kenong, bukan tukang es yang gede, es kenong. Masya Allah. Kalau saya kan dagang ya, jadi saya pertanyaan sebagai dagang aja gitu. Allahumma sholli ala Ibu penghasilan per hari berapa? Modelnya berapa modelnya untuk bikin gorengan itu? Gorengan itu saya kan nggak gorengan aja ya, ada bubur gitu. Oh sekarang udah banyak nih. Iya, apa aja saya bikin. Tapi bubur kalau orang pesan atau udah ada langsung kita beli, tinggal beli? Karena saya disimpan kan saya nitip di kantin. Oke. Iya itu, jadi kue apa aja yang saya bisa ya udah saya bikin gitu. Berarti ibu bikin-bikin bagi-bagi ke kantin orang yang jual gitu? Titip jual gitu ya? Iya titip jual. Sekalian kadang saya itu juga kerja bantuin ngelayanin di kantinnya gitu. Awal mulainya kapan Bu? Ini kan 17 tahun yang lalu gorengannya. Awalnya dari mana? Misalkan bikin sedikit-sedikit, jual keliling atau depan rumah apa gimana awalnya? Enggak, awalnya karena waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya nggak Nggak bisa kemana-mana. jadi di depan Depan rumah aja. Iya. Pengen bantu suami waktu itu karena penghasilan suami kurang gitu ya udah. Emang suami Ini saya ingat tukang gorengan nih. Baru kemarin ada
sebelum puasa ya. Jadi ada satu tukang gorengan yang nggak mungkin saya tuh lewat situ. Nggak mungkin banget saya lewat situ. Asli nggak mungkin. Itu desa Kubang namanya. Desa ya lumayan nggak banyak rumah, nggak desa lah. Itu di salah satu kota ya di Cirebon. Tapi si tukang gorengan ini cinta sama sholawat. Dan si tukang gorengan ini selalu berdoa, ya Allah saya cinta sholawat ini karena Yusuf Mansur. Saya pengen ketemu Yusuf Mansur. Bisa-bisanya itu saya belok ke kampung dia itu. Yang mesti lewat kampung mana, jadi belok ke kampung dia. Baru kemarin ini. Itu ketemu dihadirkan. Oh luar biasa. Pasti dia nangis. Oh, nangis. Kemarin saya live-in kok. Iya. Saya live-in di Instagram itu. Ada itu di Instagram ibunya itu. Gak nyangka gitu. Yusuf Mansur didatengin sampai sholawat. Makanya sebagai pesan buat pemirsa, coba jajal buat yang belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ya kan hajat kita paling tinggi kan bukan dunia ya. Dunia mah apa sih lah gitu kan. Dunia tuh kayak karpet, dibeli buat diinjak gitu aja. Tapi tetap beli. Tetap beli. Coba jajal gitu loh. Sholawat, pengen ketemu sama Rasulullah. Pengen supaya mimpi ketemu sama Rasulullah. Bisa jadi loh di antara teman-teman pemirsa ini, pemirsa AWK official ini, ada yang belum pernah berdoa ketemu Rasulullah. Coba deh jajal. Saya tuh dulu ketika pesantren, balapan sama teman-teman. Dulu ada Mulyadi, ada Ubay, ada Syarif, ada yang lain-lain. Kita bilang begini, ayo kita sholawat yuk, kita banyak-banyakin sholawat. Siapa nih di antara kita yang duluan ketemu Rasulullah gitu. Masya Allah. Itu kita sholawat, malam gue geber sholawat, alhamdulillah. Nggak ketemu. Ya kan proses Ji, kan waktu itu kan masih santri. Iya. Terus jalan dengan izin Allah lah kalau mau cerita sih, Masya Allah dah. Ntar dibilang bohong lagi gitu, ya kan? Tapi coba jajal dah, coba jajal. Ya Allah saya pengen ketemu Rasulullah. Lalu hadiahkan kepada Rasulullah 1000 sholawat. Yakin saya, nggak nyampe 1000 hari juga datang tuh Rasulullah. Masya Allah. Diizinkan Allah. Bahkan Rasulullah tuh di banyak riwayat kan suka mengenali kan. Ada seorang raja kan. Ada seorang raja yang selalu berselawat setiap mau tidur 1000. Dan si raja ini amalannya tersembunyi. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba ada orang miskin ditangkap karena nggak bisa bayar utang. Begitu sampai di tahanan, dia berselawat kepada Rasulullah. Minta supaya dibebasin. Terus bebas. Dikasih pulang. Nah begitu kasih pulang, dia bilang begini, "Loh, saya sholawat bisa bebas nih. Jadi kalau saya sholawatin utang saya, lunas nggak ya?" Gitu. Digeber sama dia sholawat. Begitu digeber sholawat, Rasulullah datang. Atau Rasulullah begini kepada dia orang, ini sih kisah masyhur. Kamu pergi ke raja, bilang sama raja, aku Rasulullah Muhammad SAW yang nyuruh supaya raja bayarin utang kamu. Masya Allah. Begitu bangun bingung dia. Nah, gimana kan mimpi? Ini kan mimpi. Nah, di dalam mimpi itu dikasih tahu, kalau kamu nanti ditolak, kasih tahu bahwa semalam raja itu berselawat kurang dari 1000. Iya. Kan biasanya 1000 nih. Iya. Bu, 1000 gitu. Luar biasa, Bu. Pemirsa semua nih, makasih Mas Hatta. Mudah-mudahan pada mencintai selawat gara-gara akun ini, insyaallah. Begitu ketemu penjaga, dikasih tahu nih. Gak bisa datang, ini penting, salam dari Rasulullah. Mendengar nama Rasulullah, ke penjaga berikutnya, sampailah ke raja. Terus begitu ketemu raja, kata si orang miskinnya begini, "Raja, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah. Dan kata Rasulullah, Raja tolong lunasin utang saya." Kata si raja gini, "Dari mana aku percaya Rasulullah ini mimpi? Kamu mimpi ketemu Rasulullah menyuruh." Kata Rasulullah, "Semalam engkau wahai raja, itu kurang 1000 dalam membaca sholawat." Si raja bilang, "Allah, saya tiap malam baca 1000 dan gak ada yang tahu. Dan semalam saya kecapean, ketiduran, gak nyampe 1000. Langsung dibayarin sama raja itu. Iya. Allah. Berkah banget salawat. Allahumma sholli wa sallim. Mudah-mudahan saya lebih Allahu belajar lagi Akbar. sama Ustaz Allahu Ibu Akbar. Fitri. Terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Menjadi akun YouTube paling gede seplanet bumi. Amin. Subscriber Allahumma sholli berapa? ala Subscriber berapa? Paling banyak dah udah. Ya, lebih dari Atta Halilintar. Gue. Tapi saya jujur ya Ustadz, saya nggak cari subscriber, saya cari
banyak orang yang doain buat saya. Iya benar, janganlah. Iya. Benar. Kalau subscriber mah bisa beli sekarang. Iya. Kayak follower. Benar. Iya benar. Ikhlas aja. Nanti insya Allah segmen berikutnya kita makan bersama ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, makanan khas Pakistan. Allah. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya yang saya cintai dan mudah-mudahan bisa cinta sama saya juga. Terima kasih masih di program Silaturahmi Ramadan. Sekarang saatnya mau makan, tapi sebelum makan sama Ustadz sama Ibu Fitri saya pengen kasih hadiah. Waduh, asik Bu. Iya. Isinya bukan karpet tapi gambar karpet. Allahu Akbar. Coba ini. Salam silaturahim. Ini nggak lebih penting ini untuk keluarga saya. Apa ini? Oh, karena doa kalian kita sukses di Indonesia. Allah. Iya. Tanpa doa kalian saya nggak ada apa-apanya di Indonesia. Masya Allah. Itu kita selalu jaga. Makasih ya Allah. Yang bukan nanti ketahuan nanti ketahuan sponsornya. Oh siap. Masya Allah. Keren. Boleh nitipin dulu. Iya siap. Tapi kita bukan kayak TV, kita balikin kok. Iya. Ibu boleh mau nitip sini? Boleh. Iya. Makasih loh Mas Atta. Silakan duduk. Iya. Kita sekarang makan ya. Makan nih kita. Saya mau cari pala Mas Onde, sendokin. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nasinya ini aja, kalau dagingnya ini boleh. Siap, Allahumma sholli Tapi ini tetap ayam kampung boleh Allahumma juga. sholli ala alihi. Iya Ustaz. Coba disendokin Bu, kita. Iya kan pahala. Gara-gara baca sholawat disendokin. Tapi ibu juga kalau pas lagi jalan sholatin juga kan? Hai. Berarti saya ambil ini buat ibu juga boleh. Allahu Akbar. Coba Bu, dilayanin. Ibu Ratu. Ibu siapa namanya? Bukan Ibu Ratu. Allahumma sholli ala. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Berarti balik lagi. Oh, bisa bungkus bentar. Kalau mau bungkus harus bawa KTP. Iya, bawa KTP. Tahu nggak Bu KTP itu apa? KTP itu bahasa singkatan kantong plastik. Kantong plastik. Makan kita nih. Tapi mohon maaf, sebelum makan saya mau suapin Ustaz. Serius? Iya. Tapi untuk cari berkah. Padahal saya normal, saya udah nikah. Baru saya mau nanya. Ya, saya normal, alhamdulillah saya udah nikah. Supaya dapat keberkahan Ramadan. Allahumma sholli ala. Waduh, jarang-jarang kita disuapin nih orang ganteng ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau nyuapin balik. Oh boleh, saya mau cari. Saya mau nyuapin balik Mas Atta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, apa kata bini gua aja nggak pernah disuapin. Kan cari berkah. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz, ayo. Ibu nggak mungkin saya suapin ya, maaf ya. Nanti bawa aja di rumah nanti. Iya. Ayo, Bismillah. bismillah. Ini apa ini? Anier? Perkedel. Boleh, perkedel. Oh, Ini ada gorengan, boleh. Ternyata ini bukan properti pemirsa ya, asli. Dan ini masakan rumah bukan restoran. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mau makan bukan yang mau beli. Allahumma Yang sholli. mau makan langsung datang aja ke sini. Saya keluarin dulu ya Ustaz di siap. sini ya. Ustaz tetap makan. Teman-teman, alhamdulillah hari yang penuh berkah, yang penuh semangat, dan alhamdulillah bisa belajar yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita lagi jualan daripada duduk manis, lebih baik kita fokus ke sholawatin. Insya Allah bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman, nanti sampai ketemu di episode berikutnya. Jadi tetap sayang sama saya, tetap memberi saya semangat. Kalau ada kekurangan dimaafkan, dan juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.